Selamat datang di video bedah buku kali ini. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lydia Kristiani Saromaha dengan NIM 2370 7500028. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah buku yang menarik dan relevan dengan dinamika hubungan internasional saat ini, yaitu Sistem Intrusif dan Kedaulatan, karya Arthur Jefferson Maya. Jadi teman-teman, buku ini tidak hanya membahas bagaimana sistem global mengancam kedaulatan negara, tetapi juga memberikan kerangka untuk memahami bagaimana negara-negara kecil menghadapi tekanan dari kekuatan besar. Untuk video ini, saya akan fokus pada isu spesifik yang sangat relevan dengan kawasan Asia Tenggara, yaitu konflik Laut Cina Selatan. Konflik ini mencerminkan bagaimana kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat memanfaatkan sistem intrusif untuk mendikte kebijakan di kawasan. Tidak hanya itu, saya juga akan menghubungkan pembahasan ini dengan bagaimana ASEAN mencoba mempertahankan stabilitas kawasan melalui diplomasi dan pendekatan berbasis kepercayaan. Jadi, mari kita mulai dengan memahami konsep inti dari buku ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama adalah konflik Laut Cina Selatan sebagai wujud sistem intrusif. Jadi, Arthur Jefferson Maya dalam buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan menyajikan analisis yang relevan tentang bagaimana konsep kedaulatan negara mengalami tantangan besar di era modern. Salah satu bentuk tantangan tersebut adalah sistem intrusif, di mana aktor global mempengaruhi kebijakan domestik suatu negara melalui tekanan ekonomi, militer, ataupun diplomatik. Sistem ini seringkali beroperasi secara tidak langsung, namun dampaknya bisa sangat signifikan terhadap stabilitas regional dan kedaulatan negara-negara kecil. Konflik Laut Cina Selatan adalah salah satu contoh nyata bagaimana sistem intrusif bekerja, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Laut Cina Selatan memiliki nilai strategis yang sangat penting. Jalur perdagangan ini menghubungkan kawasan Asia Timur dengan seluruh dunia. Dengan nilai perdagangan lebih dari 5 triliun dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Selain itu, Laut Cina Selatan juga kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas, serta menjadi salah satu wilayah perikanan paling produktif di dunia. Karena itu, Laut Cina Selatan menjadi pusat perhatian aktor-aktor besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat yang memanfaatkan kekuatan mereka untuk mempengaruhi negara-negara di kawasan. Tiongkok memainkan peran utama dalam konflik ini dengan klaim teritorialnya yang kontroversial yang dikenal sebagai Nine Dash Line. Klaim ini mencakup hampir seluruh Laut Cina Selatan, termasuk wilayah yang juga diklaim oleh negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Untuk memperkuat klaim ini, Tiongkok telah membangun pulau-pulau buatan yang dilengkapi dengan fasilitas militer, seperti landasan pacu, radar, dan senjata berat. Langkah ini menciptakan kontrol dan fakto atas wilayah tersebut, yang secara langsung mengancam kedaulatan negara-negara yang memiliki klaim serupa. Selain itu, Tiongkok juga menggunakan kekuatan ekonominya untuk menarik dukungan dari negara-negara ASEAN, khususnya melalui investasi besar-besaran dalam inisiatif Belt and Road. Di sisi lain, Amerika Serikat hadir dengan pendekatan yang berbeda, tetapi tetap mencerminkan sistem intrusif. Dengan kebijakan Pivot to Asia, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan ini, menggunakan dalih kebebasan navigasi sebagai alasan utama. Operasi Freedom of Navigation yang dilakukan oleh kapal-kapal perang Amerika Serikat di wilayah yang diklaim oleh Tiongkok menjadi simbol kehadiran Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Langkah ini bertujuan untuk menyeimbangi kekuatan Tiongkok dan memastikan bahwa Laut Cina Selatan tetap menjadi jalur perdagangan internasional yang bebas. Namun, kehadiran Amerika Serikat seringkali memicu ketegangan tambahan di kawasan, menciptakan situasi yang kompleks dan sulit dipecahkan. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.
Di tengah tekanan dari Tiongkok dan Amerika Serikat, ASEAN muncul sebagai aktor regional yang berusaha menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik di Laut Cina Selatan. Sebagai organisasi yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara, ASEAN menghadapi tantangan besar dalam menyatukan kepentingan anggotanya, terutama mengingat perbedaan pandangan dan posisi mereka terhadap konflik ini. Salah satu upaya ASEAN untuk menjaga stabilitas adalah melalui Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea atau biasa disebut DOC yang ditandatangani pada tahun 2002. DOC menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk mencegah eskalasi konflik, seperti penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Meskipun kesepakatan ini masih bersifat non-mengikat, DOC menjadi fondasi penting bagi negosiasi lebih lanjut mengenai Code of Conduct, atau biasa disebut COC. COC diharapkan menjadi pedoman yang lebih mengikat dalam mengatur perilaku semua pihak yang terlibat di Laut Cina Selatan, baik negara-negara ASEAN maupun Tiongkok. Namun, proses negosiasi COC tidak berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan kepentingan di antara negara-negara ASEAN sendiri. Negara-negara seperti Filipina, Vietnam yang memiliki klaim langsung di Laut Cina Selatan cenderung mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Tiongkok. Sebaliknya, negara-negara seperti Kamboja, Laos yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Tiongkok cenderung mendukung posisi Beijing. Perbedaan ini menciptakan dilema bagi ASEAN yang harus menjaga solidaritas internalnya sambil menghadapi tekanan dan kekuatan eksternal. Nah, masuk ke dalam pembahasan ketiga, yaitu membangun kepercayaan sebagai strategi diplomasi ASEAN. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ASEAN tetap berupaya menjaga stabilitas kawasan melalui pendekatan berbasis kepercayaan. Dokumen tambahan yang saya pelajari menyoroti bahwa kepercayaan adalah elemen penting dalam menciptakan stabilitas di tengah tekanan sistem intrusif. ASEAN telah menggunakan berbagai inisiatif untuk membangun kepercayaan, baik di negara anggotanya maupun dengan mitra eksternal seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Salah satu inisiatif penting dalam ASEAN Maritime Forum atau AMF yang menjadi platform untuk membahas isu-isu keamanan maritim secara terbuka. Forum ini tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN, tetapi juga mitra dialog seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang yang memiliki kepentingan strategis di Laut Cina Selatan. Melalui AMF, ASEAN berupaya meningkatkan transparansi dan memperkuat kerjasama dalam bidang keamanan. Selain itu, ASEAN juga mendorong kerjasama dalam penegakan hukum di laut, termasuk patroli bersama untuk melawan pembajakan, penyelundupan, dan kejahatan lintas batas lainnya. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun negara-negara ASEAN memiliki perbedaan kepentingan, mereka tetap dapat bekerja sama dalam isu-isu yang lebih luas untuk menciptakan stabilitas kawasan. Kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, Laut Cina Selatan dalam perspektif hubungan internasional. Buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan memberikan kerangka yang sangat relevan untuk memahami bagaimana kekuatan besar mempengaruhi negara-negara kecil. Dalam pendekatan kekuasaan, kita melihat bahwa Tiongkok menggunakan kombinasi tekanan ekonomi, militer, dan diplomatik untuk memperkuat posisinya di Laut Cina Selatan. Di sisi lainnya, Amerika Serikat memanfaatkan kekuatan militernya untuk menunjukkan dominasi dan mempertahankan kepentingannya di kawasan. Namun, pendekatan sistem memberikan perspektif yang lebih luas. Stabilitas kawasan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan besar, tetapi juga oleh bagaimana negara-negara kecil seperti anggota ASEAN beradaptasi dan menciptakan mekanisme kerjasama. ASEAN melalui inisiatif seperti COC, AMF, dan ARF menunjukkan bahwa organisasi regional dapat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tengah tekanan global. Jadi, kesimpulan dari segala pembahasan yang sudah saya berikan adalah konflik Laut Cina Selatan adalah ilustrasi nyata dari bagaimana sistem intrusif bekerja di kawasan Asia Tenggara. Buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan memberikan kerangka yang relevan untuk memahami bagaimana kekuatan besar memanfaatkan tekanan ekonomi, militer, dan diplomasi untuk
mempengaruhi kebijakan negara-negara kecil. Namun, konflik ini juga menunjukkan bahwa negara-negara kecil melalui organisasi regional seperti ASEAN masih memiliki peluang untuk menjaga stabilitas kawasan melalui pendekatan berbasis kepercayaan, transparansi, dan kerjasama. ASEAN telah menunjukkan bahwa tantangan besar seperti sistem intrusif dapat dihadapi dengan solusi yang kolaboratif dan inklusif. Dengan terus memperkuat solidaritas di antara anggotanya dan menciptakan mekanisme yang lebih efektif, ASEAN dapat menjadi contoh bagi kawasan lain dalam menghadapi tekanan global. Nah, teman-teman, segini saja pembahasan saya dalam video bedah buku kali ini. Terima kasih.